Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB. Saya, Pendeta Umi Rahayu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Siloam Kota Baru di Riau. Akan bersama-sama dengan sahabat GPIB sekalian pada hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di pagi hari ini menyatakan syukur kami karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati kehidupan. Kami akan mengawali aktivitas kami di hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri kami hikmat dan tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dan saya akan membaca bagian ayat 12 dan ayat 15 saja. Firman Tuhan mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Demikian firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada orang yang berbicara atau berlaku yang kurang berkenan di hati kita, maka tentu reaksi kita akan berbeda-beda. Mungkin ada dari kita yang marah, mungkin ada dari kita yang kemudian membela diri, mengklarifikasi, bahkan mungkin kita menyerang. Atau mungkin kita berjuang untuk membalas perilaku ataupun pembicaraan orang tersebut. Situasi ini dialami juga oleh orang-orang Kristen di zaman Petrus. Mereka adalah kelompok minoritas dalam kehidupan bermasyarakat pada masa itu. Mereka berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menyatakan dan beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang sesat. Pada sisi lain mereka berhadapan dengan pemerintahan Romawi yang membuat sebuah aturan bahwa setiap warga negara yang ada dalam pemerintahan Roma harus menyembah patung kaisar. Dalam keadaan dan situasi yang seperti itu, maka orang Kristen pada masa itu mengalami tekanan sosial, penghinaan, fitnahan, bahkan penganiayaan. Itu penderitaan yang mereka alami di masa itu. Dalam situasi inilah kemudian Petrus memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada orang-orang Kristen di masanya, dengan mengatakan agar mereka memiliki cara hidup yang baik. Bagaimana caranya? Petrus memberikan petunjuk-petunjuk kepada orang-orang Kristen di masa itu. Cara memiliki cara hidup yang baik. Yang pertama, jauhilah diri dari keinginan daging. Jauhi diri dari keinginan daging. Kata jauhi di sini mengandung pengertian menahan diri dan tidak membiarkan diri untuk dikendalikan oleh hawa nafsu. Jauhkan diri berarti belajar untuk berbuat baik, bukan hanya untuk kepentingan diri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Dan
kata keinginan daging. Kata keinginan daging dimaksud di sini adalah keinginan untuk melawan kehendak Tuhan. Di dalam diri manusia terdapat peperangan antara keinginan melakukan yang baik dan keinginan melakukan yang jahat. Karena itu Petrus menasihatkan supaya orang-orang Kristen di masanya menjauhkan diri dari keinginan daging agar nama Tuhan atau Tuhan dimuliakan. Catatan yang kedua, Petrus menasihatkan supaya orang Kristen melakukan kehendak Tuhan agar membungkam kepicikan orang bodoh. Petrus mengatakan untuk membungkam kepicikan orang bodoh, orang maka mereka harus melakukan firman Tuhan. Petrus, dalam konteks Petrus ini, orang picik adalah orang yang tidak menerima kebenaran. Orang picik akan terdiam ketika orang Kristen melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Melakukan firman Tuhan artinya taat akan firman Tuhan. Untuk taat pada firman Tuhan dibutuhkan komitmen, keberanian, bahkan ketekunan. Situasi yang dialami orang Kristen di masa Petrus tentu juga mungkin dialami oleh kita di masa ini. Karena itu ada 3 nasihat untuk kita di hari ini. 3 motivasi yang mendorong kita menjalani hari kita hari ini. Yang pertama, kendalikan diri dari segala keinginan. Tetaplah bertahan untuk berbuat baik agar orang memuji Tuhan. Yang kedua, taatilah firman Tuhan di tengah peperangan diri, karena setiap kali kita akan mengalami peperangan di dalam diri kita antara keinginan berbuat baik atau keinginan berbuat jahat, agar kita tidak mudah terseret oleh perbuatan-perbuatan yang jahat atau buruk. Yang ketiga, jadilah pribadi yang berintegritas. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya perkataan maupun perbuatan. Memiliki karakter yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 hal ini yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari ini. Kendalikanlah diri dari keinginan untuk berbuat jahat, taatilah firman Tuhan untuk menang atas diri sendiri, dan jadilah pribadi yang berintegritas. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memiliki cara hidup yang baik. Tolonglah kami mengendalikan keinginan yang salah, menjaga perkataan dan tindakan, serta tetap berbuat baik meskipun kami disalahpahami. Bentuklah hidup kami agar menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap pekerjaan, perjalanan, pelayanan, pendidikan, usaha, dan tanggung jawab kami dari pagi hingga malam hari. Lindungilah kami dari bahaya, berikan kesehatan, hikmat, kesabaran, dan sukacita. Kiranya dalam setiap perjumpaan kami membawa damai, kasih, dan kebaikan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah menjaga kesehatan. Salam semangat, Tuhan memberkati.